Apa yang diinginkan oleh setiap putri adalah undangan ke pesta dansa, sekalipun undangan datang bersama dengan batu. Itu yang terjadi pada Putri Jenny. Pangeran sedang melempar undangan. Ini Putri Olivia. Olivia melakukan semua yang dilakukan putri biasa, yaitu menonton film berjam-jam. Semua jenis film. Dia juga menangis pada film sedih. Tapi dia lakukan semua dalam kemewahan. Lalu dia sarapan dan menerima suratnya. Surat ini sepertinya sangat penting. Sama seperti Jenny, Olivia dapat undangan ke pesta dansa. Karena pangeran akhirnya siap bertemu dengannya, Olivia harus menakjubkan. Dia benar-benar yakin bahwa tidak ada putri lainnya berada di dekat levelnya. Tapi kepala pelayan khawatir tentang keterampilan menarinya. Tuan Michael siap untuk memperbaiki. Karena dulu dia adalah seorang guru tari terkenal. Dia akan melakukan apapun agar Olivia membuat sang pangeran terkesan. Jenny, seorang putri yang menghabiskan sebagian besar hidupnya, hidup dalam kondisi yang sederhana. Tapi dia sangat berbakat dan bagus dalam segala hal. Dia sangat pandai menari dan bersih-bersih. Lalu bersih-bersih sambil menari. Setiap putri harus terlihat keren untuk sang pangeran. Jadi setelah selesai bersih-bersih, maka Putri Jenny akan mandi. Dia tidak punya banyak uang cadangan. Dia harus membuat spa dari barang-barang yang sudah dia punya. Dia tidak menyia-nyiakan air, dia mencuci pakaian di saat yang sama. Kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Sementara itu, Olivia seperti seorang putri kaya sejati, sedang mandi dengan minyak esensial yang mahal. Dia menggunakan lotion yang sangat mahal yang dibuat oleh kerajaan alkemis. Itu membuat kulitnya berkilau dan lembut seperti emas. Tapi itu rahasia kita. Putri Jenny akan mengirimkan jawaban kepada pangeran. Tapi dia tidak mampu membeli amplop. Jadi dia kirimkan surat langsung ke udara. Semoga angin bertiup ke arah yang benar. Olivia hanya mampu menempuh jalur tradisional. Dia akan mengirimkan suratnya kembali. Tapi kertas agak ketinggalan zaman. Olivia menulis suratnya di aplikasi catatan, lalu kirimkan melalui ponsel. Pangeran perlu tahu betapa modernnya Olivia, sambil tetap menghormati tradisi. Tradisi lain yang dihormati oleh banyak putri, memakai korset. Memakai benda ini adalah tantangan setiap hari. Tapi pelayan Olivia tahu yang dia lakukan. Dan setiap saat dia berhasil memasukkan korset itu ke tubuh Olivia. Meskipun terkadang prosesnya menjadi sedikit berbahaya. Jenny juga bersiap-siap untuk ke pesta. Tapi sayangnya dia tidak mempunyai sepatu. Jenny sedang istirahat dari perencanaan dan makan camilan. Dan saat dia makan, dia mendapatkan ide. Jika mie membesar dari air yang mendidih, mungkinkah juga cocok untuk sepatu? Wow, tentu. Ini bukan sandal kaca. Setidaknya dia punya sepatu sekarang. Sebelum pergi ke pesta, Putri Jenny perlu memastikan bahwa tanamannya mendapatkan cukup air untuk hari itu. Tapi tidak ada air malam ini. Sepertinya diputus karena dia tidak bisa membayar tagihan. Apa bunganya benar-benar akan layu? Dia merasa sangat sedih. Dia tidak bisa menahannya. Dia mulai menangis. Dan air matanya cukup untuk menyiraminya. Pesta dansa sebentar lagi dan Jenny masih belum siap. Dia menemukan cara untuk menangani rambutnya. Lihat kaos kaki tua ini. Dia bisa gunakan untuk menjinakkan rambutnya. Wow! Dan memberikan volume yang bagus. Olivia siap untuk pergi. Yang tinggal dipakai adalah sarung tangan. Sebuah lubang, ini benar-benar mengerikan. Ternyata kukunya terlalu tajam. Tidak, ini tidak bisa diterima. Bagaimana kalau dia mencakar pangeran saat menari? Tidak bisa diterima. Untungnya, pelayan memperbaiki keadaan. Adapun sisa kukunya
terbuat dari emas murni. Itu tip untuk pelayan. Putri Jenny ingin berlatih bertemu pangeran. Jika ingin memenangkan hatinya, dia harus tunjukkan versi terbaik dari dirinya. Pangeran akan terpesona. Dia mungkin tidak hanya akan mengingatnya, tapi akan memberinya gelar primadona pesta dansa. Sementara itu, Putri Olivia masih belum bisa memutuskan apa yang harus dia pakai ke pesta. Perjalanan menuju ke pesta sangat panjang. Dia ingin sampai dengan nyaman dan bergaya. Jenny punya kekhawatiran yang sama. Sama seperti putri lain yang tidak punya kemewahan, dia mempertimbangkan kereta labu. Tidak banyak waktu tersisa, jadi dia harus mulai bekerja sekarang. Hari ini, Ibu Peri tidak akan membantunya. Jadi Jenny harus melakukan semuanya sendiri. Mungkinkah air mendidih akan bekerja pada labu juga? Tapi sayangnya untuk Jenny, alih-alih kereta, dia hanya mendapatkan sup labu. Saatnya untuk rencana B. Jenny akan membutuhkan banyak energi jika ingin sampai ke kastil tepat waktu. Sekarang saatnya untuk pesta dansa. Para tamu ada di sini dan mereka hanya menunggu para putri. Olivia tiba lebih dulu. Dia mengendarai unicorn olahraganya. Bagus jika ada yang bisa memarkirkannya di kandang kuda VIP, tentu saja. Tidak lama kemudian, Putri Jenny muncul. Dia tidak terlihat seperti seorang putri. Bahkan pada titik tertentu, ada yang mengira kalau dia adalah pelayan. Tapi yang paling penting bagi putri ini adalah martabat batinnya. Dan tidak terlalu mempermasalahkan penampilan. Olivia benar-benar cantik. Juru lukis istana segera mulai melukisnya. Seni sangat bagus, tapi berpose bisa membosankan. Untungnya, ini bukan abad pertengahan lagi. Kau bisa membuat potret langsung di teleponmu. Ditambah, pelukis adalah kubisme. Sementara Olivia bersenang-senang, Jenny tidak bisa menikmati pesta dansa. Apa dia putri atau bukan? Dia juga harus bersenang-senang. Saatnya berduel memperebutkan makanan. Lihat keterampilan anggarnya. Jenny, mereka tidak melakukannya di kerajaan ini. Mereka hanya membawakan hidangan pembuka dan ambil memakai tusuk sate. Wow, setiap kerajaan punya tradisi yang berbeda. Ada banyak makanan di pesta dansa. Para putri menderita. Apa mereka harus tahan dengan ini? Olivia ingin satu gigitan kecil. Satu anggur tidak menyakiti, ya kan? Tapi anggur itu adalah yang terakhir. Korset Olivia hampir tidak bisa menahan. Perutnya sudah mau meledak. Ukuran korset yang dipakainya pasti terlalu kecil. Jenny bahkan menawarkan membantu Olivia. Meskipun mereka saingan, dia tetap ingin membantu gadis yang bermasalah. Terakhir kali Jenny makan enak di pesta dansa tepat setahun yang lalu. Sekarang semua bau berbeda ini membuatnya gila. Jenny sedang berburu. Tidak ada satupun yang bisa sembunyi darinya. Semakin banyak dia makan, semakin mudah menunggu pesta dansa berikutnya. Jenny akhirnya memakan semuanya dan dia bisa. Tapi saat pangeran akhirnya muncul, tidak ada makanan tersisa di pesta. Pangeran itu kelaparan. Tapi untungnya, Jenny membawa sup labu yang harusnya menjadi pengangkutnya. Ini tidak terlihat bagus, tapi rasanya sangat enak. Pangeran Joey sudah jatuh cinta. Rasa sup labu yang dibuat Jenny mengingatkannya pada masa kecilnya. Putri Jenny membuat kesan yang keren pada pangeran. Mungkin dia tidak perlu hidup dalam kemiskinan, tapi terlalu cepat merayakannya. Karena Olivia masih di sini, dia tidak menyerah semudah itu. Dia lakukan sesuatu dengan tangannya dan mencuri pangeran dari Jenny. Setidaknya untuk satu tarian. Rencananya sederhana, saat mereka menari, pangeran akan menciumnya. Sementara itu, Jenny menjalankan rencana B juga. Acting. Bahkan saat tidak ada yang peduli, tapi ketika pangeran melihat Jenny pingsan, dia bergegas menyelamatkan. Mungkin ciuman cinta sejati menyelamatkannya. Pangeran selalu mencium lebih dulu, bertanya kemudian.
Bagaimana tentang kedua putri itu? Mana yang lebih kalian suka? Jenny atau Olivia? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.